Baiklah, kita akan masuk kepada sesi yang pertama, ialah tentang penyakit neuropati yang akan disampaikan oleh Dr. Anastasia Maria Loho. Kepada Dr. Anastasia, kami persilakan untuk menyiapkan dan waktunya adalah sekitar 30 menit. Silakan, dokter. Ya, baik. Terima kasih kepada Prof. Sulis atas kesempatannya. Untuk slide-nya, sudah bisa didengar suara saya? Mungkin bisa dimatikan videonya, dokter. Video dimatikan saja. Video ya, matikan. Videonya. Ya, supaya mungkin nanti, ya, oke, coba. Bisa diulang lagi, dokter. Kayaknya tadi kurang terdengar dari depan. Oke, kurang terdengar. Baik. Kalau sekarang sudah jelas ya? Sudah jelas, ya, dokter. Bisa diulang lagi. Baik. Oke, silakan. Mohon maaf ya atas gangguan teknis. Iya, bisa, nggak apa-apa. Selamat siang kepada seluruh sejawat apoteker, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kesempatannya juga kepada Ikatan Apoteker Indonesia dan bekerja sama dengan PNG Health atas kesempatannya yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan mengenai topik neuropati, gangguan saraf tepi, bagaimana mengenali gejala, diagnosis, dan tata laksana terkait. Ini adalah beberapa tujuan pembelajarannya, yaitu mengerti apa itu neuropati, gejala dan etiologi tersering dari neuropati, kapan kita memeriksakan diri ke dokter, dan mengetahui tata laksana terkait neuropati secara umum dan medikamentosa atau obat-obatan yang terkait. Gejala dan etiologi, serta yang tersering adalah membahas sedikit tentang diabetik neuropati. Oke. Yang pertama akan saya bahas adalah tentang anatomi dari saraf, di mana neuron itu merupakan bagian terkecil dari sel saraf, di mana neuron itu terdiri dari badan selnya, kemudian ada akson atau serabut sarafnya, di mana dia akan dilapisi oleh sel Schwann yang dilapisi oleh lapisan mielin. Nah, sel saraf ini merupakan sel yang berfungsi untuk mengirimkan sinyal-sinyal ke bagian tubuh, baik dari bawah, istilahnya dari perifer ke sentral, juga dari sentral ke perifer, artinya dari otak sampai ke perifer. Nah, untuk penghantaran sinyalnya memang satu arah ya, antara dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas, dan di sini kita mengenal ada dua saraf sebenarnya. Tidak semua saraf bermielin. Ada serabut saraf juga yang tidak bermielin, yaitu serabut saraf C yang mengantarkan nyeri, dan juga untuk yang bermielin itu ada serabut saraf seperti A delta, A beta yang juga berfungsi untuk proprioseptif atau rasa posisi, kemudian tekan, raba, dingin, dan masih banyak beberapa jenis saraf yang lain, tapi mungkin untuk saraf tepi kita membicarakannya untuk dua saraf ini saja. Seperti yang tadi saya sudah katakan bahwa sistem saraf kita ini ada dua bagian, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Nah, untuk sistem saraf pusat yaitu adalah otak, sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang ini terbagi lagi, ada yang bagian leher, bagian punggung, dan juga di bagian pinggang. Nah, untuk saraf tepinya itu adalah saraf yang mempersarafi setelah keluar dari sistem saraf pusat ini. Jadi semua yang sudah keluar seperti saraf yang ke tangan, kemudian saraf-saraf yang ke arah paha, yang ke arah betis, yang ke arah kaki, itu semua kita sebut sebagai saraf tepi. Nah, saraf tepi ini ada tiga, yaitu saraf yang mempersarafi motorik, untuk pergerakan, sensorik, tadi untuk rasa raba, tekan, suhu, dan otonom itu untuk mempersarafi misalnya ketika kita berkeringat, kemudian peningkatan dari detak jantung, tekanan darah, seperti itu. Itu yang berfungsi adalah saraf otonom. Oke. Lalu, mengapa kita perlu tahu perbedaannya? Karena neuropati itu merupakan gangguan atau malfungsi dari yang saraf tepi, bukan yang saraf pusat. Dan ini dapat terjadinya bisa di
neuropatinya di saraf yang sensorik bisa, atau motorik, atau otonom. Dan ini bisa terjadinya bisa vokal, yaitu mungkin hanya di tangan, atau hanya di kaki, misalnya, atau bisa juga terjadi umum, yaitu di seluruhnya. Dan onsetnya bisa berlaku akut ataupun kronik, tergantung dari berlangsungnya gejala tersebut. Kita anggap akut apabila terjadi kurang dari 2 minggu, lalu yang kronik biasanya kita menggunakan patokan kurang lebih selama 3 bulan. Prevalensi neuropati di dunia ini berkisar antara 2,4% sampai 8%, dan neuropati ini memang prevalensinya itu untuk seluruh kasus ya. Nah, untuk kerusakan yang terjadi pada neuropati bisa terjadi pada lapisannya, mielinnya. Jadi pada lapisan mielinnya ini yang mengalami kerusakan. Nah, apabila terjadi kerusakan, tentunya kecepatan penghantarannya akan menjadi lambat. Misalnya, jadi perjalanan saraf itu dia lompat dari satu titik ke titik yang satu, melewati daerah yang justru tidak bermielin, yang kita sebut sebagai salsatorik. Nah, ketika mielinnya hilang, berarti dia tidak bisa lagi berloncat, tapi dia harus terus melewati sepanjang ini. Tentunya akan berbeda dibandingkan mielinnya dalam keadaan sehat, sehingga bisa dilakukan secara melompat. Nah, gangguan saraf yang dapat terjadi bisa beberapa macam, yaitu bisa berupa memang gangguan fungsinya, sehingga dia menjadi rasanya seperti kebas, misalnya pada saraf-saraf yang sensorik. Atau karena dia mengalami kerusakan, dia memberikan cetusan atau memberikan suatu sinyal yang salah. Jadi misalnya dia tidak ada cetusan tekanan, tapi dia muncul rasa nyeri seperti tertusuk, atau yang seharusnya tidak ada rasa panas, tiba-tiba muncul rasa panas. Jadi kita sebut sebagai mungkin nyeri yang salah inputnya, atau kita kadang sering sebut di medis sebagai alodinia misalnya, atau hiperalgesia mungkin. Oke. Slide. Nah, selain daripada gangguan dari mielin, neuropati dapat juga disebabkan oleh kerusakan pada aksonnya. Jadi, kalau tadi lapisannya yang di bagian luar yang mengalami gangguan, kalau ini sampai terjadi gangguan pada serabut di dalamnya, di aksonnya ini. Nah, tentunya yang seperti ini lebih berat dibandingkan hanya gangguan pada mielinnya saja. Oke. Nah, untuk pada gangguan pada akson ini, ada beberapa fase yang dapat dilewati, yaitu fase pertama. Biasanya pada fase ini terkadang pasien mungkin hanya merasakan gejalanya ringan, dan juga pada selulernya sendiri juga belum terjadi perubahan yang berarti. Nah, pada fase ini, di sini hanya terjadi peningkatan dari fraksi selnya, dan bila sudah terjadi pada fase kedua, nah di sini sudah terjadi respon dari imun atau respon dari sel-sel inflamatori yang kita mungkin sering kenal dengan sitokin, kemokin, dan di sini. Nah, di sini sebenarnya mereka bertujuan untuk bisa menyembuhkan kembali, menyambungkan yang bagian proksimal ke bagian distal. Nah, dan pada fase yang ketiga ini adalah proses degenerasi. Nah, karena kesulitannya proses penyambungan ini, sering akhirnya sudah terjadi proses degenerasi seperti ini. Oke. Slide. Lalu bagaimana kondisi jaringan saraf pada bayi, pada anak-anak, atau pada usia lanjut? Tentunya berbeda. Kita andaikan misalnya seperti kulit, seperti rambut, ya kulit pada anak-anak lebih lentur, pada usia lebih tua dia menjadi lebih keriput, rambut pun pada usia lebih tua muncul uban misalnya. Begitu juga dengan serabut saraf kita. Strukturnya berubah dari bayi, kanak-kanak, dewasa, hingga usia lanjut. Nah, tapi ini merupakan suatu proses alami yang memang tidak bisa kita hindarin, ya. Namun dapat kita bantu untuk paling tidak memperlambat prosesnya,
seperti itu. Oke. Lalu, apabila sudah terjadi kerusakan saraf, apakah regenerasi sel saraf itu masih mungkin terjadi? Jawabannya betul, bisa terjadi regenerasi sel saraf. Tetapi, regenerasi ini perjalanannya sangat lambat. Jadi, untuk pertumbuhannya itu hanya sekitar 2 sampai 5 mm per hari untuk bisa terjadi proses regenerasi. Oleh karena itu, sebisa mungkin kita sebaiknya mencegah terlebih dahulu sebelum proses kerusakan itu bisa terjadi, karena proses regenerasi saraf itu sangat lambat. Nah, lalu apa yang bisa menjadi penyebab dan gejala dari neuropati atau gangguan saraf tepi tersebut? Ini adalah berbagai gejala, ya. Ada yang rasa seperti tertusuk, ada yang rasa seperti kebas, seperti panas, seperti rasa tajam. Sebenarnya ini mungkin gejala-gejala yang sering kita temukan ya pada pasien-pasien yang mengalami neuropati. Tapi kita sering lupa bahwa gejala neuropati itu juga bisa berubah gejala-gejala yang ke arah motorik, misalnya kram di daerah-daerah ototnya, bisa kram di daerah tangan, kram di daerah kaki, misalnya mengeluh ke daerah betisnya, misalnya sering kram. Dan juga yang sering terlupa adalah gejala misalnya seperti dizziness atau seperti sempoyongan. Nah, ini juga merupakan bisa menjadi salah satu gejala neuropati. Nah, selain itu juga gangguan berkemih itu juga menjadi gejala daripada neuropati, sehingga mungkin beberapa hal-hal seperti ini harus menjadi perhatian kita juga. Mungkin teman-teman apoteker apabila menemukan pasien yang mengeluhkan gejala seperti ini, mungkin pasien tersebut bisa ditanyakan apakah ada diabetes ataukah ada yang lain. Nah, mungkin bisa di refer untuk dipastikan apakah ini merupakan suatu gejala neuropati. Nah, gejala-gejala ini tentunya perlu kita kenali karena ini berhubungan dengan kualitas hidup. Dengan adanya gejala seperti ini tentunya kita akan kesulitan untuk misalnya melakukan pekerjaan sehari-hari. Nah, oleh karena itu apabila kita bisa menemukan secara dini sehingga kita bisa mengatasinya lebih cepat, sehingga proses regenerasinya pun diharapkan bisa terjadi lebih cepat dan tidak terjadi kualitas hidup yang menurun. Oke.